Nah, ini adalah pertemuan ketiga untuk pelajaran ilmu tajwid. Ya, di bagian pertama kita sudah bicara tentang pengertian ilmu tajwid dan tentang makharijul huruf. Di pertemuan kedua kita sudah mulai masuk tentang hukum nun mati dan tanwin, yang kita sudah bicara tentang apa itu izhar halqi. Jadi nun mati dan tanwin, ya, hukum nun mati dan tanwin ini ada 5 hukum sebenarnya. Yang pertama adalah izhar halqi, yang kedua adalah idgham bi gunnah, dan yang ketiga adalah idgham bila gunnah, lalu yang keempat adalah iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa. Ya. Nah, kita sudah bicara tentang hukum yang pertama, yaitu izhar halqi. Nah, hari ini di pertemuan ketiga di pelajaran ilmu tajwid ini kita akan bicara tentang apa itu idgham bi gunnah. Ya, sekalian kita akan bicara tentang apa itu izhar mutlak, karena ini terkait dengan idgham bi gunnah. Ya. Nah, baik. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan, ya, bi gunnah artinya dengan mendengung. Jadi dalam hukum nun mati dan tanwin ini ada huruf-huruf yang disebut dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu huruf-huruf yang ketika dia bertemu dengan nun mati, ya, atau tanwin, maka bacaan itu akan dimasukkan dan lalu dibaca dengan mendengung. Ya, idgham bi gunnah. Ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunnah ini, ya, maka dia akan dimasukkan atau ditasdidkan, ya, kemudian dibaca dengan mendengung dan ditahan. Ya, ini idgham bi gunnah. Ya. Lalu apa saja huruf-huruf idgham bi gunnah ini? Ada 4 huruf. Ya. Yang pertama adalah huruf ya. Ya, huruf ya. Kemudian yang kedua adalah huruf nun. Yang ketiga adalah huruf mim. Dan yang keempat adalah huruf waw. Jadi ya, mim, nun, dan waw. Ya, ini adalah huruf-huruf idgham bi gunnah. Baik, kita langsung saja ke contoh. Ya, yang pertama adalah ketika nun mati, ya, bertemu dengan huruf ya. Bisa dilihat di dalam kata may yasya, ya, may yasya. Di sini nun mati bertemu dengan huruf ya. Contoh kedua adalah ketika tanwin bertemu dengan huruf ya. Ya, kita bisa lihat di dalam kata khairayyarah, ya, khairayyarah, ya, ini ada di dalam surat Al-Zalzalah, ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairayyarah, khairayyarah. Lalu contoh berikutnya atau contoh yang ketiga adalah ketika nun mati bertemu dengan nun, ya, di dalam kata misalnya min nutfah, ya, min nutfah. Ini nun mati bertemu dengan nun, maka seolah-olah ada tasdid, ya, min nutfah, min nutfah. Jadi dimasukkan atau seolah-olah ditasdidkan, kemudian dibaca dengan mendengung dan ditahan. Ya, ditahan minimal 2 harokat. Lebih dari 2 harokat lebih bagus sebenarnya, tidak ada masalah. Baik, ya. Lalu contoh berikutnya adalah ketika tanwin bertemu dengan huruf nun. Ya. Contoh keempat, ketika tanwin bertemu dengan huruf nun, bisa kita lihat di dalam kata fi ayyamin nahisat, ya, fi ayyamin nahisat, ya, min nahisat, ya, nun mati atau maaf tanwin, ya, bertemu dengan huruf nun. Ya, lalu contoh berikutnya adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf mim. Ya, nun mati bertemu dengan huruf mim, bisa kita lihat di kata misalnya min nasad, ya, min masad. Seolah-olah ada min tasdid di situ. Nun matinya tidak terdengar, nunnya tidak terdengar, masuk ke dalam huruf mimnya. Min nasad. Ya, baik.
Contoh berikutnya adalah ketika tanwin bertemu dengan huruf mim, bisa kita lihat di dalam kalimat, ya, fi amadin mumaddadah, ya. Fi amadin mumaddadah, ya. Jadi idgham bigunah, masuk dengan mendengung. Ya, bisa kita lihat di sini tanwinnya ada di kata amadin. Ya, amadin kemudian bertemu dengan mumaddadah, ya. Amadin, nah nunnya tidak terdengar, langsung dimasukkan ke mimnya. Amadin mumaddadah, fi amadin mumaddadah. Baik, contoh berikutnya adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf wawu. Ya, nun mati bertemu dengan huruf wawu. Misalnya bisa kita lihat di dalam salah satu frase di dalam Al-Quran, ya, di dalam kata min waraihim, min waraihim, ya. Jadi min waraihim, nun mati, ya, di sini masuk dia ke dalam huruf wawu, ya, sehingga nun matinya tidak terdengar, tetapi huruf wawunya yang terdengar, ya, dengan dibaca mendengung, ya, min waraihim. Nah, didengungkan dan ditahan, ya, min waraihim. Nah, contoh terakhir adalah ketika tanwin bertemu dengan huruf wawu, ya. Tanwin bertemu dengan huruf wawu, ya, bisa kita lihat di dalam kalimat lailau wa nahara, ya. Lailau wa nahara, ya. Lailan wa nahara, ya. Tapi di sini lailannya yang bertanwin ini dia masuk ke dalam huruf wawu. Jadi menjadi lailau wa nahara. Ya, jadi ini contoh-contoh untuk idgham bigunah, ya, contoh-contoh untuk idgham bigunah. Lalu sekarang ada satu hal yang harus dipahami, yaitu apa yang disebut dengan idhar mutlak. Apa itu idhar mutlak? Idhar mutlak ini seolah-olah seperti idgham bigunah. Ya, seperti idgham bigunah, yaitu ketika nun mati, ya, bertemu dengan huruf idgham bigunah, ya. Jadi yang penting harus dipahami adalah idgham bigunah itu adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan keempat huruf idgham bigunah, yaitu ya, nun, mim, dan wawu di dalam dua kata yang berbeda. Ya, di dalam dua kata yang berbeda. Tetapi kalau, ya, huruf idgham bigunah ini, ya, atau maaf, ketika nun mati ini bertemu dengan huruf idgham bigunah dalam satu kata, dia tidak termasuk apa yang disebut dengan idgham bigunah, tapi disebut dengan idhar mutlak. Ya, saya ulangi. Kalau nun mati, ya, bertemu dengan huruf idgham bigunah, ya, dalam satu kata, maka itu tidak disebut dengan idgham bigunah, tapi itu adalah idhar mutlak. Artinya dia tidak dibaca dengan mendengung. Dia justru tidak boleh dibaca mendengung, tapi justru harus dibaca idhar atau terang. Ya, nah, di dalam Quran, ya, kata yang termasuk di dalam idhar mutlak ini hanya ada 4 kata. Ya, hanya ada 4 kata. Idhar mutlak, nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunah, tapi dia tidak dibaca mendengung. Ya, dia tidak dimasukkan dan tidak juga dibaca mendengung. Ya, hanya ada 4 kata dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kata dunya. Ya, kata dunya ini kan nun mati bertemu dengan ya, tapi dia tidak dibaca mendengung, tidak dibaca dunya, tidak dibaca begitu, tapi dibaca dunya, dibaca idhar atau terang. Kemudian kata yang kedua adalah bunyanun. Bunyanun. Tidak dibaca bunyanun, ya,
tidak dibaca mendengung seperti itu, bunyanun, tapi dibaca bunyanun. Kata yang ketiga adalah kata shinwanun. Shinwanun. Ya. Tidak dibaca mendengung. Ya, tidak dibaca siwanun. Ya. Tidak seperti itu. Ya, tapi dibaca idhar. Shinwanun. Yang keempat ya, kata terakhir ya adalah kinwanun. Ya, kinwanun. Ya, tidak dibaca kiwanun, tidak dibaca seperti itu. Karena ini bukan idgham bihunah, tapi ini adalah idhar mutlak. Hukum idhar mutlak adalah ketika nun mati bertemu dengan huruf idgham bigunah dalam satu kata. Tidak dibaca mendengung, tapi justru harus dibaca dengan terang. Nah, di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata, yaitu dunya, bunyanun, shinwanun, dan kinwanun. Jadi kalau Anda bertemu dengan 4 kata ini di dalam Al-Quran, jangan dibaca mendengung. Ya, tapi justru harus dibaca dengan terang. Ya, inilah yang disebut dengan idhar mutlak. Baik, sudah selesai bahasan kita tentang hukum nun mati dan tanwin yang kedua, yaitu idgham bigunah. Dan hari ini sekaligus juga kita jelaskan tentang apa itu idhar mutlak. Ya, baik. Insyaallah kita akan ketemu di bahasan tentang hukum selanjutnya, yaitu idgham bila gunah di pertemuan yang keempat yang akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.